Nah kan biasanya orang di kantor kadang-kadang juga suka nyolong-nyolong tuh, main Facebook, main WA, bahkan ada yang main game. Setelah di rumah gimana? Masih tetap nyolong-nyolong waktu nggak untuk main-main dengan dunia medsos atau main game? Bukannya merasa lebih bebas kerja di rumah, kan bisa pakai celana pendek. Oh justru kalau saya nggak bisa kalau kayak gitu. Saya harus tetap pakai baju kerja. Kalau pakai celana pendek saya tidur pasti. Oh gitu. Pada waktu zaman normal kemarin, sebelum ada corona ya, sebelum ada COVID-19 itu, kan banyak juga orang kerja di kafe atau di mall, nyari wifi gratisan sambil ngopi. Satu gelas kopi bisa habis berjam-jam itu. Bagaimana rasanya setelah tidak bisa melakukan itu lagi? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik, Wah, ini lagi ngapain nih di sini nih? biasa lah, goes. Goes. Oh, pakai sepeda apa nih goesnya? Itu tipe apa ya? Beda biasa sih sebenarnya kok. Bukan sepeda ontel, Enggak, bukan sepeda gunung. enggak. Setiap hari goes. Sekarang ya, semenjak WFA jadi saya tiap hari. Terus sekarang WFH nih. Iya. Biasanya kerja di kantor apa di mana? Biasanya kalau normal ya, itu di kantor sih, cuma udah ya semenjak PSBB aja WFA udah 2 bulan ya. Ngomong-ngomong namanya siapa mas? Saya Yoko. Yoko Ono. Boleh. boleh dibilang begitu juga boleh. Dari mana asalnya? Saya dari Jogja. Jogja. Iya. Wah, Jogja terkenal dengan ini ya, Apa? gudeg ya. Ya. Kangen nggak sama gudegnya? Oh kangen, makanya saya kalau goes kadang ke beberapa tempat di Jakarta yang ada gudeg. Jadi suka nyari tempat yang ada gudeg terus makan gudeg. Kayak Di mana yang paling ngetop gudeg di Jakarta? nggak tahu ya, cuma aku sering ke gudeg Kanjeng yang di Bulungan Blok M ya. Di situ sih. Bulungan. Oh, di sana memang pusat kuliner kan? Iya, ada gudeg Kanjeng ya. Kayaknya udah sangat lama tuh kalau di situ aku lihat tempatnya. Kalau gudeg itu yang disenengin apanya sih sebenarnya, kok heboh banget gitu selalu nyari gudeg? Apa ya, mungkin kalau aku mungkin karena dari kecil ya, dari lahir udah dikasih makan gudeg ya, kebiasaan sih. Lidahnya kali ya, manisnya, pedesnya, combine itu pedes, asin, manis, ya itu aja sih. Jadi lengkap ya. Jogjanya di mana tinggal aslinya? Saya Prambanan, jadi pas deket candi. Oh, deket Candi Prambanan toh. Iya. Oh, bagaimana situasi Candi Prambanan belakangan ini? Kurang tahu dong. Udah lama nggak mudik nih. Nggak, terakhir akhir tahun ya, aku akhir tahun mudik. Nah kemarin nggak mudik. Enggak kan, kita nggak boleh mudik ya. Setuju ya dengan aturan bahwa nggak boleh mudik selama corona ini? Setuju sih, sejauh ini saya tetap setuju sih, karena emang ya gimana, emang lagi kondisi belum menentu, belum vaksin juga belum nemu, ya udahlah kita ikutin pemerintah aja lah. Seperti itu ya. Nah terus sekarang kan lagi WFH atau orang bilang ada yang stay home gitu kan. Bagaimana rasanya kerja di rumah dibanding dengan kerja di kantor seperti kemarin-kemarin waktu masih normal? Awalnya sih seneng ya. Aku mikirnya kan, wah kerja di rumah nih bisa sambil santai gitu. Ternyata kerja di rumah itu nggak semenyenangkan yang dibayangin di awal sih. Karena kita jadi terkungkung kan, cuma di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana. Karena saya di dunia kreatif, saya arsitek. Arsitek? Ya, jadi ternyata kerja yang ya di kotak-kotakin, terkungkung dalam rumah, nggak pernah kemana-mana, itu justru sangat membosankan. Bukannya merasa lebih bebas kerja di rumah, kan bisa pakai celana pendek,
Oh justru kalau saya nggak bisa kalau kayak gitu. Saya harus tetap pakai baju kerja. Kalau pakai celana pendek saya tidur pasti. Oh gitu. Iya, Jadi pasti saya tidur. Jadi tetap pakai baju kantor gitu. Kalau saya di rumah jam kerja tetap pakai baju kantor. Aku harus tetap feel-nya tetap feel kantor. Supaya gimana tuh? Kenapa tetap memakai baju kantor gitu? Bukan pakai celana pendek, sarungan gitu. Karena feel ya, maksudnya kalau aku pakai bajunya santai terus pakai misal celana pendek atau ya apa kayak kaos oblong, itu feelnya itu aku feel main, nggak kerja nanti paling dikit-dikit balik tidur, dikit balik tidur. Saya pernah kayak gitu, jadi akhirnya saya harus ya pagi dari ke wes ini ya tetap harus mandi terus pakai baju kantor, ya udah kayak biasa ke kantor. Jadi suasana kantornya harus tetap dapet gitu ya. Harus tetap dapat. Nah kan biasanya orang di kantor kadang-kadang juga suka nyolong-nyolong tuh. Main Facebook, main WA, bahkan ada yang main game. Setelah di rumah gimana? Masih tetap nyolong-nyolong waktu nggak untuk main-main dengan dunia medsos atau main game? Kayaknya malah enggak ya, karena di kantor itu kenapa? Kalau aku kan di kantor juga kadang melakukan itu ya, nyolong, nge-game, bukan nge-game sih, kalau aku baca berita ya. Baca berita. Baca portal media apapun lah gitu. Itu biasanya karena ngehilangin kebosanan, bukan untuk killing time sih bukan ya, tapi emang karena ngedesain bosen terus ya udahlah baca yang lain, habis itu balik lagi ke kerjaan. Nah kalau di rumah ya itu justru lebih efektif sih. Jadi emang ada plus minusnya sih. Sebagai seorang arsitek kan gitu, pasti banyak hubungannya dengan imajinasi, kreativitas gitu ya. Lebih banyak dapat inspirasi di rumah atau di kantor atau lagi waktu goes gitu? Harus balance ya. Awalnya sih kalau di awal ya aku merasa lebih baik di kantor. Tapi setelah diimbangin dengan ya awalnya kan saya tetap di rumah terus berminggu-minggu di rumah terus, akhirnya jebol juga kepalanya, harus diimbangin dengan outdoor. Akhirnya setelah saya tetap keluar goes, kan saya kalau goes paling kalau nggak sendiri ya sama temen di rumah, nggak pernah ketemu orang lain juga, tetap social distance. Nah itu efeknya ternyata positif ke psikis, ke mental. Nah itu sangat positif sih. Jadi kalau dipilih kantor apa rumah, aku milih mungkin 55% rumah, 45% di kantor. Sedikit lebih baik di rumah setelah diimbangin dengan kegiatan lain, nggak cuma di dalam rumah doang. Pada waktu zaman normal kemarin sebelum ada corona ya, sebelum ada COVID-19 itu, kan banyak juga orang kerja di kafe atau di mall, nyari wifi gratisan sambil ngopi. Satu gelas kopi bisa habis berjam-jam itu. Bagaimana rasanya setelah tidak bisa melakukan itu lagi? Kan mall masih ditutup nih. Iya betul. Loh, saya kan juga orang yang saya kan karena di arsitek mungkin identik orang ngopi ya kalau di tempatku ya, di dunia arsitek ya. Suka ngopi? Sangat suka. Jadi saya hampir setiap minggu itu paling 2-3 kali ngopi di luar, dan sekarang kan nggak bisa dilakuin. Ngopi di rumah dong. Yang ngopi di rumah, ngedrip sendiri di rumah. Wih, punya kopi mesin di rumah, kopi maker. Kebetulan ada. Wah, nah sekarang kan setelah ada lockdown di beberapa negara akibat dari COVID-19 ini, ada juga yang melakukan PSBB seperti Indonesia gitu ya. Nah akhirnya akan ada relaksasi nih, beberapa negara sudah melakukan. Beberapa negara udah ya relaksasi ya. Sudah buka lockdownnya malah kan gitu. Nah kemudian ada yang namanya new normal. Katanya nanti akan ada tatanan baru yang disebut dengan new normal. Menurut Mas Yoko, yang dimaksud dengan new normal itu apa sih setelah ada corona ini? Saya Kyla dan please subscribe New Inspiration Channel. Menurut Mas Yoko, yang dimaksud dengan new normal itu apa sih setelah ada corona ini? Kebiasaan baru ya, modifikasi dari hal-hal yang udah lama kita lakuin sih menurut saya. New normal adalah modifikasi dari hal-hal baru, hal-hal lama aja sebenarnya. Udah siap belum dengan new normal ini? Mau nggak mau. Kalau saya mau nggak mau ya.
kayaknya emang kayak Gimana? sekarang kan kita vaksin belum ada, terus ya ekonomi harus tetap jalan. Kayaknya emang kita nggak punya pilihan banyak. New normal harus, kalau buat saya sih emang ya itu pilihan. Kita nggak bisa terus-terusan lockdown kayaknya. Iya. Di Indonesia kan nggak ada lockdown, adanya Iya, PSBB, PSBB. ya. Nah, bahkan PSBB pun juga udah terpengaruh kan, banyak kan. Nggak cuma yang kita lihat di luar kayak kafe-kafe, mall yang tutup loh. Itu kan banyak banget tuh sektor usaha, Mbak. Katanya tujuannya new normal ini adalah juga untuk membuat ekonomi bangkit lagi gitu ya. Menurut kamu itu bakal efektif nggak dengan new normal ini? Kan ada banyak aturan juga nantinya. Saya belum tahu sih aturan secara detail ya. Maksudnya dengan new normal itu apa. Cuma kalau emang secara general kita harus tetap social distance, terus kita emang harus menjaga kebersihan, pakai masker, pakai hand sanitizer. Ya harusnya sih oke-oke aja sih. Jadi aturan basic dari PSBB seperti masker ya, cuci tangan dan sebagainya itu Mas Yoko akan tetap melakukannya setiap hari setelah new akan normal. tetap melakukan sih. Ya nggak Kenapa? apa-apa sih, karena selama ini kita juga nggak peduli tentang kesehatan ya. Dengan adanya corona kayaknya kita emang harus lebih care ya. Jadi dulunya agak sembarangan gitu ya. Agak sembarangan, makan saya juga sembarangan. Nah setelah ada new normal, pola makan berubah nggak? Pola makan sebenarnya nggak berubah, cuma sumber makannya berubah. Karena selama ini makan di luar, jajan terus, ya sekarang jadi 50-50. Saya masak sendiri, kadang kalau emang terpaksa perlu beli makan atau apapun itu ya Jadi beli makanan online. kadang iya, cuma sekarang lebih banyak masak. Ya saya dapat positifnya lah dari PSBB, saya bisa masak dadakan. Waduh, yang dibikin apa pertama, gudeg atau ngerebus mie instan nih? Ngerebus mie instan doang. Dicampur apa aja tuh? Tambah telur lah, yang paling basic lah. Nggak bikin mie nyemek gitu? Oh nggak bisa. Saya tetap bisanya yang basic aja. Basic aja. Tapi kalau ngerebus air gosong nggak? Oh enggak lah. Cuma saya ngerebus telur beberapa kali gosong, iya. Wah itu berarti nggak nggak dijaga. Iya. Nah menurut kamu ngerebus telur yang ideal itu berapa menit? Nggak tahu juga. Feeling aja lah, saya nggak pernah beli. Seperti itu. Pernah nggak minum kopi ya dengan telur rebus setengah mateng atau 3/4 mateng atau malah yang mateng sekalian? Enggak, belum pernah. Belum pernah nyoba. Ngomong-ngomong udah siap new normal belum? Saya siap. Halo, saya Ratna Listi. Please subscribe New Inspiration Channel. Sukses!